mentahdir mimpi raja dan pada akhirnya menjadi raja. Kenapa menjadi raja? Apa sebabnya? Nabi Yusuf menjadi perdana menteri. Bapak Anies yang kami banggakan dan kami cintai, kalau tidak karena iri, kalau tidak karena benci, dan kalau tidak karena dengki, tidaklah Nabi Yusuf itu dimasukkan ke surga. Kalau tidak Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sumur, tidaklah ia menjadi budak dan diperjualbelikan. Kalau tidak ia diperjualbelikan, tidaklah ia dibeli oleh seorang raja, wazir orang kedua negeri Mesir. Kalau tidak dia dibeli oleh raja itu, perdana menterinya maksudnya, tidaklah ia Yusuf tinggal di istana yang mewah itu, yang konon kata riwayat istri raja itu bernama Zulaikha, seorang perempuan yang cantik jelita. Kalaulah tidak Nabi Yusuf itu mampu menahan gejolaknya ketika kesempatan ada perempuan menggodanya Zulaikha, tidaklah ia dimasukkan ke penjara. Kalaulah tidak ada orang yang bermimpi dalam penjara itu, tidaklah ia keluar dari penjara itu, hingga akhirnya ia mentahdir mimpi raja dan pada akhirnya menjadi raja. Kenapa menjadi raja? Apa sebabnya? Nabi Yusuf menjadi perdana menteri karena dengki. Inna Rabbi latifun lima yasha, innahu wal alimul hakim. Kita ini punya rencana, tapi rencana Allah akan mengalahkan segala rencana. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi bakal calon presiden capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menemui Tuan Guru Besilam Jikmal Fuad di Langkat, Sumatera Utara beberapa hari lalu. Dalam pertemuan itu, Anies menyatakan siap menjalankan amanah baru. Anies mengaku tak pernah berikhtiar diusung menjadi bakal capres. Dia menuturkan saat diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta, dia juga tak berikhtiar. Kami dapat amanah baru. Amanah baru ini amanah yang tidak pernah kami ikhtiarkan. Sebagaimana amanah kemarin bertugas di Jakarta, kami tidak ikhtiarkan. Kami dapat amanah itu ketika saya mendengar, saya sampaikan, saya akan menunggu restu dari ibunda kami, kata Anies dilansir dari Detikcom Selasa 8 November 2022. Anies lalu menceritakan momen memohon restu kepada ibunya. Dia juga menyampaikan nasihat ibunya. Dan waktu itu ibu katakan, Anies, bila ini adalah keinginanmu, jangan dijalankan. Tapi kalau ini amanah dari umat, maka jalani. Sambungnya, Anies mengatakan dapat mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta berkat doa dan kerjasama dari semua pihak. Dia menyebut doa masyarakat memudahkannya dalam bertugas. Kami menjalankan amanah di Jakarta, sering sekali berhadapan dengan situasi yang buntu, ketemu jalan yang tidak terlihat apa solusinya. Lalu Allah bukakan pintu-pintu baru, jalan keluar dari rute arah yang tidak terduga sebelumnya. Saya sering sampaikan, ini berkat doa yang dikirimkan oleh orang-orang ikhlas dari tempat-tempat kami tak terlihat, ujarnya. Lebih lanjut, Anies mengatakan kedatangannya dalam rangka silaturahmi. Dia memohon doa kepada Tuan Guru Besar untuk dapat mengemban amanah baru. Kami ingin silaturahmi, kami ingin dapat nasihat, kami dapat hikmah, dan juga mohon didoakan agar dapat didekatkan dengan ikhlas, agar dapat didekatkan dengan sidik, amanah, tablik, sehingga amanat yang diemban ini terasa ringan, kata Anies.